Sedangkan Susanoo sendiri ini sang dewa badai ini lahir di hidung Azanaji. Jadi dia dari mata kanan, mata kiri, hidung. Hai guys, balik lagi kepada gue Danon Setiawan di channel gue yang ngebahas tentang makhluk-makhluk mitologi di seluruh dunia. Kali ini gue pengen unboxing salah satu makhluk mitologi juga, masih asal Asia dan tepatnya Jepang, karena ini sesuai dengan requestan dari kalian. Jadi kemarin ada yang nyuruh gue buat mereview ini. Jadi nyuruh gue buat nge-review salah satu makhluk mitologi ya, atau dewa agama Shinto dari Jepang. Oke teman-teman yang juga penasaran dengan sosok ini, let's go. Dan sosok makhluk mitologi yang pengen gue bahas pada kesempatan kali ini itu masih ada sangkut pautnya dengan request yang kemarin, dan gue sempat bikin video juga yang ini ya. Dan kali ini adalah dewa ya, salah satu dewa dari mitologi asal Jepang, yaitu Susanoo. Oke, langsung aja kita ngebahas makhluk mitologi yang satu ini. Ya, di Jepang sendiri Susanoo dikenal sebagai dewa badai dan juga dewa lautan. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan yang kemarin itu loh guys, kita bahas masih dewa cuaca. Dan Susanoo ini diajarkan dalam agama Shinto di Jepang. Kemudian juga biasanya dewa-dewa di mitologi dunia memang dikenal sebagai penguasa cuaca dan kondisi tertentu. Seperti dewa petir, kemudian ada dewa angin, dewa-dewa lainnya. Begitu pula dengan Susanoo yang merupakan dewa badai dan lautan. Nah nih guys, ternyata Susanoo ini sebenarnya tidak hidup sendirian. Tetapi Susanoo ini merupakan bagian dari 3 bersaudara ya. Dan 3 bersaudara itu sebenarnya masih ada sangkut pautnya kayak video yang kemarin gitu guys. Dan saudarinya yang lain adalah yang pertama Amaterasu. Dia adalah seorang dewi matahari, dan yang lainnya yang satu lagi adalah Tsukuyomi, yaitu dewa bulan. Dan ketiga tokoh tersebut itu sebenarnya sudah tidak asing lagi atau sangat banget identik dengan serial anime dan juga manga Naruto ya, yang kebetulan ketiganya memang ada di dalam anime dan manganya nih guys. Susanoo lahir bersama dengan Amaterasu dan Tsukuyomi ya, ketika Izanagi sedang membersihkan atau membilas badannya ketika terpapar kotoran dari Yomi. Saat sedang membilas wajahnya sendiri, Amaterasu si dewa matahari lahir dari mata kiri, kemudian Tsukuyomi si dewa bulan lahir di mata kanannya. Sedangkan Susanoo sendiri ini sang dewa badai ini lahir di hidung Azanaji. Jadi dia dari mata kanan, mata kiri, hidung. Ngomong-ngomong nih ya, Izanami ini adalah seorang dewi laki-laki dan memiliki istri yaitu Izanami. Jadi Izanaji dan Izanami. Nah, 2 sosok ini tuh akrab banget sama orang yang suka banget mempelajari tentang mitologi Jepang, karena 2 sosok ini itu adalah istilahnya kayak sosok yang sangat populer gitu loh. Mereka ini adalah tokoh yang disebut sebagai pencipta Pulau Jepang gitu guys. Nah, oke guys, jadi sebelum terkenal dia sebagai dewa dalam ajaran agama Shinto, legenda Susanoo di Jepang ini berawal ketika Susanoo bersama dengan saudara-saudaranya tinggal di surga. Kemudian suatu hari Izanagi, ayahnya, memerintahkan Susanoo untuk pergi ke bumi
Susanoo ini dia merasa keberatan, tapi dia mikir kalau misalkan ini itu adalah tugas dan perintah. Hingga akhirnya Susanoo ini mengiyakan permintaan si bapaknya, dan kemudian tapi sebelum pergi si Susanoo ini berpamitan dulu kepada dua saudara dan saudarinya yang lain, ya kan, yaitu Dewi Matahari. Nah, pada suatu hari sebelum berpisah, si Susanoo ini ingin mengadakan perlombaan gitu bersama dengan si Dewi Matahari. Mereka harus melahirkan dewa atau dewi dari barang yang mereka miliki. Di sini Susanoo menggunakan kalung milik Amaterasu, dan Amaterasu menggunakan pedang Susanoo. Nah, pedang tersebut memang tidak diberikan nama yang jelas, namun diperkirakan bahwa nama dari pedang tersebut itu adalah Tosuka no Tsurugi. Oke, singkat cerita, jadi yang memenangkan challenge itu adalah si Amaterasu, karena dia berhasil melahirkan 3 dewi dan 5 dewa. Nah, karena si Amaterasu menang, akhirnya Susanoo ini nggak menerima kekalahannya. Susanoo marah dan menghancurkan lahan padi milik Amaterasu. Tidak hanya itu, Susanoo juga membunuh salah satu pengikut Amaterasu. Setelah itu Amaterasu lari dan bersembunyi di dalam gua Amano Iwato dan membuat sinar matahari menghilang. Ceritanya itu tidak berakhir di situ, tapi masih lumayan seru. Jadi setelah si Susanoo ini hampir membunuh saudaranya yaitu Amaterasu, yang terjadi kemudian adalah si Susanoo ini mendapatkan hukuman, dan akhirnya si Susanoo ini dikirim ke sebuah desa yang namanya adalah provinsi Izumo. Di tempat tersebut si Susanoo ini, atau Dewa Susanoo maksudnya, dia bertemu dengan 2 pasang tua renta yang dia nggak tahu siapa. Setelah itu akhirnya si Susanoo bisa mengenali kalau mereka adalah dewa dan dewi bumi, sehingga terkejutlah si Susanoo itu kan. Nah, 2 orang kakek nenek tersebut menjelaskan kepada Susanoo bahwa mereka memiliki 8 anak, dan dari anak pertama sampai anak ke-7 menjadi korban dari naga yang memiliki 8 kepala gitu loh. Nah, pada saat itu mereka bersedih, si kakek dan nenek ini tuh bersedih. Mereka ini alias adalah dewa dan dewi bumi loh guys. Mereka tuh bersedih dan meminta pertolongan dari Susanoo karena anak ke-8-nya itu mau jadi korban selanjutnya. Dan si naga yang berkepala 8 ini namanya adalah Yamata no Orochi. Nah, saat itu akhirnya si Susanoo ini mau untuk mencoba membebaskan si anaknya dewa dan dewi bumi yang bernama Kusinada Hime. Tapi dengan satu persyaratan, setelah dia berhasil membunuh si naga yang namanya Yamata no Orochi, dia harus membawa anaknya yaitu Kusinada Hime untuk menjadi kekasihnya. Kemudian Kusinada Hime ini disulapnya lah dia, atau diubah wujudnya jadi sisir. Nah, ketika dia akan mencoba untuk melawan si naga berkepala 8 tersebut, si Kusinada Hime ini dijadikan sisir dan disangkutkan gitu ke rambutnya si Susanoo untuk menyembunyikan keberadaan si Kusinada Hime. Oke guys, jadi pada akhirnya si Susanoo ini berhasil melumpuhkan si naga yang berkepala 8 itu yang namanya Yamata no Orochi. Terus setelah itu akhirnya si anak dari dewa bumi yaitu Kusinada Hime yang dia selamatkan itu menjadi kekasihnya. Oke, by the way, kalau ngomongin Susanoo,
terus kita menuju ke anime-anime Jepang. Sepertinya ada beberapa tokoh Susanoo ya di anime Jepang. Misalkan kita contoh Naruto, di serial film manga Naruto itu ada yang namanya Shisui Uchiha, terus juga ada Kakashi Hatake, ada juga Indra Otsutsuki ya kan, ada Itachi Uchiha, terus ada juga Madara Uchiha sama Sasuke Uchiha. Kayak itu tuh banyak banget sebenarnya yang teman-teman yang apa ya, suka nonton anime Jepang, manga Jepang pasti tahu nih hal kayak gini. Thank you so much for watching, pokoknya teman-teman yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, makasih banget. Kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada yang koreksi salah atau apapun itu, komen aja kan. Terus kalau teman-teman pengen ada hal atau makhluk mitologi mana yang pengen gue unboxing, pengen gue kita sama-sama bahas, komen aja ya. Goodbye, thank you so much.